Oke kawan-kawan, kembali lagi ke YouTube channel saya bersama saya Hadiman Acun. Jadi sekarang malam pukul jam 11 lewat 50 menit. Jadi kurang 10 menit lagi sudah jam 12 malam. Sorry ya, bicara saya masih nggak lancar itu. Nah, jadi hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 waktu Amerika. Ya. Jadi tadi siang saya menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam dari jam 4 sore sampai jam 8 malam untuk pergi mengekspos sebuah tempat yang dibilang Santa Monica, yang disebut orang dengan Santa Monica. Nah, jadi Santa Monica itu adalah suatu kawasan yang berada di daerah kurang lebih 30 menit dari Los Angeles. Ya, jadi dia berada di negara bagian California. Jadi dari tengah Los Angeles kalau kita naik mobil ke Santa Monica sekitar 30 menit. Nah, jadi langsung saja kita ke sana, kita lihat apa yang saya sudah rekam dan kita sambil berbincang-bincang. Oke kawan, apa kabar semuanya hari ini? Jadi hari ini tanggal 6 Juni 2020 ya, Sabtu. Jadi sekarang kita akan naik bus pergi makan siang dulu. Jadi ini rencananya saya mau pergi makan siang ke sebuah restoran mie ya, namanya Mien Hia. Jadi restoran makan mie, tempat makan mie. Jadi ini lokasinya masih di daerah Monterey Park. Ya, jadi sepanjang jalan ini namanya Monterey Park. Jadi kita lewat dulu, kita persingkat ya, saya tidak rekam banyak karena tidak ada yang spesial di sini. Jadi nama daerah ini adalah Monterey Park ya, daerah di mana banyak orang Cina kaya tinggal. Itu sih yang saya dengar dari tour guide yang udah bekerja sebagai pemandu wisata di Amerika 10 tahun lebih. Jadi dia mengatakan seperti itu kepada saya. Jadi inilah kondisi dalam bus ya. Oke, jadi kita sudah hampir sampai. Itu restorannya Mien Hia, nampak ya. Oke, jadi sekarang kita mau turun dulu nih. Jadi setelah turun kita akan menyeberang ya. Jadi inilah kondisi di dalam bus. Oke, depan tuh ada supermarket tapi kita berhenti sini. Kita tidak ke supermarket tapi kita langsung mau nyebrang ya. Kita mau pergi makan dulu ini. Ternyata apa yang terjadi? Jadi pada saat saya kesana dia belum buka untuk makan di dalam. Jadi dia hanya buka untuk take out. Jadi beli pesan bawa pulang. Restoran ini bukanya tahun 1984 sampai sekarang. Jadi udah 36 tahun ya. Nah, jadi restorannya juga bisa dilihat rupanya dia tadi tidak boleh makan dalam. Jadi terpaksa saya beli dan bawa pulang. Jadi lain kali baru kita expose. Ya, sekarang nggak bisa expose. Ya, dan tutup kan? Nah, oke. Jadi sekarang kita langsung aja, kita mau tunggu bus ya untuk ke downtown. Jadi saya tunjukkan kepada Anda. Jadi bus 70 itu adalah bus metro lokal yang warna orange, sedangkan 770 itu adalah bus metro rapid. Jadi tujuannya sama, ke downtown Los Angeles. Jadi ini rencana kita mau naik bus ke Los Angeles, ke downtown Los Angeles. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu, tadi saya lupa pakai masker sehingga bus ini tidak berhenti. Jadi bus ini kan lihat saya tidak pakai masker, sementara dia ada tulisan dong face mask requiring. Nah, karena saya tidak pakai masker dia langsung lewat. Nah, saya baru sadar ternyata karena saya tidak pakai masker makanya dia tidak mau berhenti. Nah, yang ini baru berhenti karena saya pakai masker. Dan kebetulan bapak yang di depan saya juga pakai masker. Nah, sekarang langsung kita masuk ke dalam bus. Kita masuk ke dalam bus dan saya duduk di belakang sebelah kiri, dan di dalam bus tidak begitu banyak orang ya. Nah, sekarang kita jalan balik ya. Ini udah arahnya berlawanan. Itu namanya Lincoln Plaza Hotel. Itu adalah hotel terbesar yang ada di daerah Monterey Park. Jadi sekarang langsung kita menuju downtown. Videonya saya persingkat karena tidak ada yang spesial ya.
Jadi kita masih berada di daerah Monterey Park. Oke, sekarang langsung aja kita udah sampai di downtown dan kita jalan keluar dan kita langsung mau ke stasiun kereta api bawah tanah. Jadi cuaca hari ini bagus ya, ada matahari. Kalau kemarin kan mendung cuacanya. Jadi hari ini cuaca agak cerah, saya rekam. Nah, bisa Anda lihat cuaca di sekitar terang. Dan sekarang kita mau pergi ke stasiun kereta api bawah tanah. Jadi letaknya ada di downtown ini ya. Jadi kita dengan kereta api bawah tanah menuju ke Santa Monica. Santa Monica itu adalah nama salah satu kawasan yang ada di negara bagian California ya. Dari downtown ini kalau ke Santa Monica kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Oke, kita sudah mau sampai. Kita jalan kaki ini pelan-pelan ya. Oh, depan ada orang main bola ini ya. Amen. Jadi ada tulisannya ya, Metro tuh. Jadi kita berada di Jalan 7, 7th Street ya. Kita mau naik kereta api bawah tanah nih. Kita jalan pelan-pelan ke bawah. Dan sekarang kita turun ke tangga. Jadi ini lokasinya di downtown Los Angeles, stasiun kereta api tersebut. Nah, kita akan lewat tempat beli tiket. Tapi saya nggak beli tiket, saya nakal. Karena nggak ada orang, saya langsung masuk aja. Sedap nggak? Modal nyali men, modal nekat, anak Medan. Nah, ini tempat buat beli tiket. Ini buat beli tiket ya. Jadi untuk saat ini kita, jadi ini petanya, peta rel kereta api. Ini petanya ya. Jadi kita bisa lihat kita sedang berada di tengah-tengah 7th Street, ada 7TH 7th Street Metro. Oke, dan kita ini mau ke Santa Monica. Nah, itu dia. Downtown Santa Monica ya. Kita mau ke sini naik kereta api. Oke, ini kereta api ya. Jadi kita langsung masuk dalam aja. Dan waktu menunjukkan pukul 3, jam 3 lewat 1 menit ya. Ada nampak? Jam 3 lewat 1 menit. Jadi dari sini kita akan naik kereta api bawah tanah menempuh perjalanan kurang lebih 45 sampai 50 menit ke Santa Monica. Dan ini ada petanya, kita bisa lihat bentar ya. Ini adalah peta untuk ke Long Beach. Long Beach itu nama salah satu pantai yang ada di California. Jadi ini mungkin besok kita pergi. Jadi hari ini kita ke Santa Monica dulu ya. Petanya ada di sebelah Anda. Peta rutenya, maksudnya rute perjalanan. Jadi ini adalah downtown Santa Monica. Dan kita sekarang sedang berada di 7th Street. Oke, nah ya 7TH Metro Center. Oke, jadi dan kita singkat aja. Kita udah sampai di Santa Monica jam pukul 3 siang lewat 55 menit. Jadi sekarang kita sudah berada di downtown Santa Monica. Jadi ini ya, jadi kita udah keluar, kita sekarang sudah berada di daerah Santa Monica. Nah, nanti ini rencananya saya mau nge-live sebentar ya. Jadi aku mau buat siaran langsung di sini sebentar aja sebelum saya bawa Anda jalan-jalan lagi. Ini tempat buat apa ya? Stasiun keretanya lah. Tapi ini udah di luar nih. Oke, sekian dulu. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke YouTube channel saya bersama saya Hariman Acel ya. Jadi sekarang kita sudah ada di Santa Monica. Jadi waktu sekarang ini, jadi kita lihat ya Santa Monica nih ya. Oke, jadi kita udah sampai di Santa Monica. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul jam 4 lewat 05 sore. Jadi cuaca hari ini panas ya, cerah. Dan sekarang kita keluar dulu. Jadi sekarang kita sedang berada di Santa Monica. Oke, sekarang kita udah keluar ya. Sebelum kita jalan-jalan, saya mau kasih jelaskan sedikit dulu ya. Jadi sekarang kita sedang berada di Santa Monica dan bagi Anda yang belum pernah ke Santa Monica,
silakan datang kalau ada kesempatan ya. Nah, jadi Santa Monica adalah suatu tempat yang berada di negara bagian California. Jadi kurang lebih 30 menit dari Los Angeles. Nah, itu nampak tentara ya. Jadi tentara ini untuk jaga-jaga, takutnya ada demo. Nah, jadi di Santa Monica ini kita punya beberapa kegiatan. Contohnya mengunjungi pier atau beach ya. Seperti yang ada di video nih, yang ada di papan warna kuning. Jadi juga ada Palisade Spa, baru ada The Termonade. Jadi itu adalah tempat shopping ya. Nah, jadi Santa Monica ini terkenal dengan pantainya. Jadi ada pantai Santa Monica, dan di sini juga ada downtown ya, juga ada tempat shopping dan bioskop. Tapi tujuan kita kali ini adalah untuk menjelajahi atau membahas dengan detail apa yang ada di daerah Santa Monica. Jadi kita lihat sini ada lampu merah, jadi kita mau nyebrang nih ya. Nah, sambil nyebrang kita akan melihat apa yang menarik dari Santa Monica ini. Jadi ini adalah situasi di sekitar saya. Oke kawan-kawan, jadi Anda bisa lihat ya, saya udah zoom tuh ya, ada Santa Monica ya, ada papan tempatnya. Jadi kita sudah berada di Santa Monica, itu ada nampak laut ya, ada pantai. Jadi ada penjagaan dari mobil polisi dan mobil tentara, karena untuk sementara tidak boleh ada turis ke sana. Jadi sekarang kita lihat dulu apakah ada cara lain untuk ke sana. Coba kita putar dulu ya ke sebelah kanan, kita lihat dulu. Kita lewat sini dulu. Kita mau lihat dulu apakah ada cara atau jalan lain ya untuk menuju ke pantai. Jadi sambil jalan kita bisa lihat ya, banyak tempat shopping di sekitar kita ini belum buka. Jadi Anda bisa lihat tuh ya. Dan jalanan juga juga sepi. Gak banyak orang. Kalau hari biasa, wah mobil banyak banget. Orang di samping kiri kanan semua jalan kaki, rame banget. Ya, jadi super macet di sini. Saya ingat, soalnya setiap tahun kalau saya datang ke Los Angeles, saya ada jalan-jalan ke sini. Karena Santa Monica ini adalah salah satu objek wisata yang harus dikunjungi kalau Anda liburan ke California. Dan di sini juga ada pantai ya yang begitu terkenal, namanya Pantai Santa Monica. Jadi ini mall ya, tapi sepi, belum buka, dia masih tutup gara-gara lockdown nih. Lockdown yang disebut ya, lockdown yang diakibatkan oleh COVID-19 alias corona. Ya, jadi sepi banget ini. Jadi saya tidak mau edit, saya mau Anda tuh lihat. Jadi benar-benar sepi ini. Ngeri ini, lihat ini. Kita jalan dan depan ada mobil tentara. Anda bisa lihat. Kita zoom ya. Ternyata ada dijaga mobil tentara. Jadi kita nggak boleh jalan kaki ya. Maksud aku, saya nggak tahu dia lagi ngapain mobil ini berhenti di sini ya. Yang pasti ada mobil boleh belok kiri, boleh belok kanan. Nah, kita agak mendekat lagi. Jadi Nordstrom yang di sebelah kanan itu adalah mall ya. Tulisan Nordstrom itu mall. Jadi oke, kita fokus ke mobilnya dulu. Ini adalah mobil Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Jadi bentuknya seperti ini. Saya udah pernah lihat sebelumnya. Biasa aja sih. Ya, jadi saya rekam pelan-pelan supaya saudari yang belum pernah lihat bisa lihat ya, bentuknya seperti itu. Dan itu ada tentara, ada kan tentara jalan sana jalan sini untuk mantau. Jadi nggak main-main ya Donald Trump ya, presiden Amerika ya, betul-betul pakai tentara dia buat kasih aman nih. Ngeri nih. Oke, sekarang kita langsung menuju ke pantai. Itu pantai. Jadi sekarang kita jalan pelan-pelan, kita bisa lihat ya, ternyata memang betul di sepanjang jalan mobil sedikit. Oke, kita jalan lagi. Kita lihat sambil kita rekam, yang ada di sekeliling kita.
Ini saya sengaja nggak mau edit ya, karena saya mau saudara-saudari itu melihat apa yang saya rekam. Jadi ini asli situasi saat ini. Kalau main edit, main potong-potong, kurang lah untuk kasih informasi. Karena ini kan channel saya ini kan channel pariwisata yang ada di Amerika. Jadi saya harus memberikan keterangan yang benar ya. Keterangan yang benar dan yang terkini. Lihat, itu depan ada tentara, dan tentara ini untuk menjaga ya, menjaga batas. Jadi yang di depan itu ada garis kuning, itu batas Anda tidak boleh lewat. Jadi ini ya tentara yang digunakan untuk menjaga tempat ini ya, bukan pakai polisi, dia pakai tentara, dia ngeri nih. Waduh, ini mobil-mobilnya semua seram ya, lihat ya, satu kali nembak kan habis kita. Ini tentara nih loh, bukan pakai polisi dia. Seram banget. Oke lah, langsung aja kita jalan. Kita sambil jalan, tentaranya pendek-pendek seperti saya, paling tingginya 160. Ya tentara pendek-pendek nih. Kita nyebrang dan Anda bisa lihat ada garis kuning ya. Itu tali garis kuning. Jadi ada batasnya, jadi kita tidak boleh lewat. Oke, ini adalah suasana downtown Santa Monica. Gedung-gedung hotel, apartemen. Oke, kita nyebrang dulu. Kita pelan-pelan lihat betapa indahnya Santa Monica ya. Jadi di sini banyak kan apartemen. Satu apartemen harganya kurang lebih bisa sampai 1 juta sampai 2 juta di daerah ini. Saya pernah tanya. Oke, sekarang kita coba menuju ke pantai. Kita lihat ya, kita lihat ada nggak jalan untuk menuju ke pantai. Yang penting nggak boleh lewat kiri ini ya, yang ada garis kuning, yang ada tali garis kuning. Oke, kita pelan-pelan jalan. Jadi Anda bisa melihat situasi di Santa Monica. Oke, nampaklah pantai di depan kita, dan di sebelah kiri itu adalah pier ya, PIER, Pier Santa Monica. Itu adalah tempat untuk sejenis permainan lah, seperti di Dufan, tapi ini bukan Dufan ya. Kalau Dufan kan besar, yang di Jakarta ini agak kecil. Jadi ada tulisannya ya, Downtown Santa Monica. Baru kalau ke kanan kita ke pier. Nanti kita turun. Sekarang karena cuaca masih panas, kita di atas dulu. Jangan langsung turun. Sekarang baru jam 4 lebih. Sekarang lagi masuk musim panas. Jadi matahari tenggelam sekitar jam 8.30 sampai jam 9. Nampak? Nah, itu tempat permainan tuh. Sekarang nggak buka. Nah, nampak lah ya pantai-pantainya. Lapangan parkir juga tidak ada mobil. Sepi, bukan tidak ada, sedikit maksud saya. Oke, cuacanya begitu panas untuk saat ini. Jadi kita jangan turun, kita tetap di atas. Kita expose dulu yang di bagian atas ada apa aja sih. Nah, ini adalah jembatan, nanti kita turun ke bawah. Jadi kita pakai jembatan itu ya. Kita lewat jembatan itu untuk turun ke bawah. Oke, sekarang langsung kita jalan lagi. Kita putar-putar dulu ya kameranya. Kita lihat. Dan sekarang langsung kita jalan aja lah ya. Oke, kita lihat ada apa di sini. Rupanya di sini ada orang jualan ini ya. Ada orang Latin jualan rujak nih. Rujak Amerika. Bukan rujak Indonesia. Kalau ini adalah kamar mandi umum ya. Toilet umum untuk cowok dan cewek. Jadi sebelah kanan untuk cewek, cowok di sebelah kiri. Jadi kita langsung aja kita lihat apa tuh yang ada payung-payungnya itu. Itu adalah orang Amerika Latin jualan rujak. Satu porsi harganya $8. Satu porsi itu ada 5 jenis buah-buahan. Momento. Jadi ini kereta rujaknya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat ya. Dia juga ada jual es kelapa. Oke, I know. Hold on. Momento. Oke, sedap nih ya. Sebelum kita beli kita jalan-jalan dulu. Ya, ini nampak lah ya buah-buahnya apa yang dia jual.
Inilah buah-buah yang ada di dalam kereta. Juga ada jual kerupuk ya. Jadi ini rujak nih. Jadi banyak orang Amerika Latin datang ke negara Amerika jualan rujak. Oke, sekarang kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan bentar, kita lihat ada apa yang bisa kita lihat di sekitar sini. Penasaran juga kan? Nah, kalau ini orang jualan sosis ya. Ini juga orang Amerika Latin yang jual, tapi tidak begitu spesial. Karena itu kan makanannya sedikit. Nanti kita expose yang lebih besar, tapi tidak sekarang ya. Pelan-pelan dulu. Kita lihat apa yang bisa kita expose, apa yang kita bahas ya kita bahas. Karena waktu sangat penting ya. Kita harus lihat waktu nih. Oke, kita jalan pelan-pelan. Cuaca begitu panas, matahari masih begitu tinggi. Kita jangan turun ke pantai dulu, kita di atas dulu ini. Jadi ini adalah gedung-gedung yang ada di Santa Monica ya. Oke, kita jalan. Kita jalan lagi. Bagaimana kalau kita tambah musik di video ini? Jadi sambil Anda lihat pemandangan itu, Anda ini gembel ya. Ini orang gila, gelandangan dia, pengemis dia, tak punya tempat tinggal. Jadi tinggal tidur di taman ini. Oke, jadi saya mau tambah musik dulu nih, biar bisa Anda menikmati sedikit pemandangan yang ada di Santa Monica.
Oke kan kawan, sekarang kita lagi ada di Third Street Promenade. Jadi kita masih berada di Santa Monica ya, tapi ini daerah Third Street Promenade. Jadi di sini banyak tempat shopping, tapi masih ditutup ya. Jadi ada pembatasan, Anda boleh lihat. Jadi masih banyak toko yang nggak buka nih. Nah, jadi apa sih yang spesial dari tempat ini? Saya akan katakan kepada Anda. Di daerah ini, sepanjang daerah ini ada banyak toko yang menjual barang dengan diskon sampai 30%. Nah, itu yang spesial yang pertama ya. Yang kedua, hal kedua yang spesial adalah di jalan ini, di tengah-tengah ini, sebentar ya, kita masuk ke dalam dulu. Jadi kita bisa lihat ya, banyak toko yang belum buka nih. Lihat kiri kanan nggak buka ya, masih ditutup. Nah, saya akan katakan kepada Anda apa yang spesial di daerah ini. Yang pertama, jual barang dengan diskon sampai 30%. Yang kedua adalah di sekitar sini banyak orang boleh ngamen. Ya, misalnya Anda bisa main biola, Anda main biola di sini. Kalau Anda bisa main gitar, Anda main gitar di sini. Di sekitar sini, di pinggir jalan nih maksud saya. Jadi banyak orang ngamen nih loh, buat show nih ya, nyanyi atau main gitar atau main biola di sekitar sini maksud saya. Jadi saya putar-putar nih biar Anda tahu nih. Tapi sekarang lagi tidak ada ya. Waduh, banyak toko yang belum buka nih, lihat. Tutup semuanya. Padahal ini udah tanggal 6 Juni di Amerika. Tapi Anda bisa lihat semua toko tutup. Jadi saya jalan pelan-pelan nih ya. Saya mau Anda lihat ini bahwasannya apa yang diakibatkan oleh corona ini betul-betul seram. Banyak toko tutup, jarang berani buka. Jadi ini adalah toko-toko supermarket ya, toko-toko yang menjual apa tuh, barang-barang bermerek maksud saya, sorry, bukan supermarket ya. Jualan sepatu, jualan pakaian. Jadi Anda bisa lihat tutup semuanya ya kan. Jadi saya nggak bohong-bohong, saya kesini langsung rekam, langsung kita buktikan ini. Tahun lalu atau sebelum corona saya datang, rame banget. Kali ini sepi ya, semua toko tutup, bisa dilihat. Tutup nih loh. Jadi sepanjang jalan ini kita sebutnya dengan Third Promenade. Ini adalah nama jalan ini. Jadi ini banyak turis yang harus datang nih ya. Kalau misalnya Anda datang ke sini, ke Santa Monica, Anda harus lewat jalan sini. Kalau Anda nggak beli nggak apa-apa, pokoknya lewatnya udah oke banget. Karena banyak pengamen berbagai jenis alat musik nongkrong di sini, cari makan di sini. Wah, nampak nih ya, Victoria's Secret tutup gua dia. Jadi sepanjang jalan ini ya sepi berarti. Padahal ini udah bulan 6 loh. Oke. Inilah ya Street Promenade ya, sepanjang jalan nih. Anda bisa lihat. Inilah situasi saat ini. Lihat, saya rekam lagi. Begitu sepi, tidak ada orang, mobil. Waduh, ini AMC bioskop ya. Ini adalah bioskop yang berada di daerah Santa Monica, namanya AMC. Oke, jadi begitulah sedikit cuaca saat ini. I
did you believe in? Your hands are like a flame. Your palms are sweet as pain. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost. Feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. Like starships leading into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. Like starships leading into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. One touch and I ignite. So alive, your touch is like the daylight, burning on my skin. It turns me on again. You and I, survivors of the same kind, but we're the only ones dancing on the sun. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost. Feel the temperature rise. Baby, tell me one more
Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi sekarang saya tepat berada di depan pantai Santa Monica. Jadi di sampingnya ini ada pier ya. Jadi PIER. Jadi pier ini adalah sejenis taman permainan. Ya. Nah, jadi ini adalah taman permainan ya yang ada di Santa Monica. Jadi ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi sekarang tidak dibuka karena pandemi 19 alias corona. Nah, jadi sekarang baru jam 6.30. Maksud aku jam 6.30 sore ya. Tapi karena ini musim panas, jadi matahari tenggelam itu sekitar jam 8.30 atau jam 9 malam. Nah, jadi tadi siang saya sampai di sini sekitar jam 4 ya. Jam 4.05 saya sampai di sini. Dan sekarang baru jam 6.05. Jadi saya baru 2 jam berada di sekitar sini. Dan saya tadi juga udah banyak merekam. Ya, mulai merekam downtown sampai tempat shoppingnya. Nah, jadi sekarang saya sedang berada di pantai Santa Monica ya. Jadi coba kita jalan-jalan bentar. Kita lihat pantainya. Jadi ini adalah pantai Santa Monica. Jadi ini adalah pantai Santa Monica. Jadi Anda lihat, bagus ya. Pantai Santa Monica ini biasanya sangat ramai. Tapi karena ini lagi COVID-19, jadi sepi ya. Sebenarnya mau dibilang terlalu sepi juga enggak. Tapi ya cukup sepi. Biasanya sih rame banget ini. Ya, jadi sekarang saya lagi ada di pantai Santa Monica. Inilah ombak-ombak yang ada di Santa Monica. Oh. Nampak helikopter lewat. Biasa memantau keadaan yang ada di sekitar sini ya, karena takut di sini ada demo. Karena ada orang hitam ya, atau orang Amerika yang meninggal yang kemarin. Jadi sekarang lagi demo besar. Jadi demo itu terjadi berhari-hari dan sampai kemarin juga masih demo. Dan saya ada upload videonya di YouTube ya, yang kemarin ya. Dan sekarang kita sedang berada di downtown, berada di Santa Monica ya. Inilah cuacanya. Oke, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut Anda pantai Santa Monica ini bagus, tolong kasih komen. Kalau pantainya nggak bagus juga kasih komen ya. Dan kasih tahu apa alasannya. Oke, kita cut dulu. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi sekarang kita lagi tunggu sunset nih. Sekarang sudah jam 7:30 malam. Ya, jadi sekarang udah jam 7:30 malam. Jadi ini sunsetnya saya perhitungkan mungkin sekitar jam 8.30. Jam 8.30 lah, mungkin kurang lebih. Kalau udah bulan 7 atau bulan 8 bisa jam 9 baru matahari tenggelam. Kalau ini saya perkirakan mungkin sekitar jam 8.30 paling telat. Jadi sekarang sudah jam 30 ya. Sepi. Di sekitar kita sepi. Jadi kita bisa lihat. Jadi nggak banyak orang ya. Biasanya di sini rame, banyak orang biasanya. Jadi ini adalah pantai Santa Monica. Pantai Santa Monica yang ada di negara bagian California ya. 30 menit dari downtown bawa mobil. Jadi ini adalah pier ya yang tadi ya. Tadi kita lihat dari sebelah kiri. Jadi sekarang kita lihat dari sebelah kanan. Jadi ada nampak tulisan Pacific Park. Jadi taman bermain ini. Jadi sekarang kita lagi tunggu sunset nih.
Bagus bukan? Jadi ini adalah pantai Santa Monica ya. Dan setelah video yang di pantai ini, saya akan buat beberapa video yang di pantai lagi. Karena ada beberapa video yang menurut aku sangat bagus ya, yang kita perlu bahas, yang perlu kita kunjungi secara langsung. Pantai Santa Monica nih ya, yang kita lihat, kita tunggulah ya. Di sekitar sini juga banyak restoran. Jadi di sini banyak restoran ya. Di atas nih, maksudnya di Taman Bermain ini, di sekitarnya ada banyak restoran. Tapi sekarang lagi tutup ya. Nanti lain kali kalau ada waktu kita datang lagi, kita ekspos yang tempat bermain ini. Sayang banget nah gara-gara corona. Kalau nggak ada corona, wah di sini rame banget ini. Kita lagi tunggu sunset nih. Oke kawan-kawan, bagaimana dengan video YouTube saya? Apakah Anda menyukainya? Kalau Anda memang suka kepada konten YouTube saya, harap kasih like, komen, dan subscribe ya. Saya butuh komen Anda ini. Kenapa? Karena kalau Anda nggak komen, saya nggak tahu pendapat Anda itu bagus atau nggak tentang YouTube saya. Jadi kalau Anda merasa video YouTube saya bagus, ya kasih komen. Tapi kalau nggak bagus, ya komen aja, nggak apa-apa. Saya kepingin tahu komen Anda itu apa. Jadi maksud saya supaya saya bisa introspeksi diri ya, bisa memperbaiki diri untuk semakin bagus ke depannya. Dan saya mau Anda tahu ya, saya begitu capek nih buat video YouTube nih. Karena saya tidak ada yang bantu nih. Jadi saya sendirian buat konten ini, sendirian kemana-mana. Dan saya juga mengorbankan banyak hal ya, seperti waktu, uang, dan pikiran. Bagaimana caranya mengekspos sebuah cerita. Dan saya mau Anda tahu ya, kalau cerita saya ini adalah cerita yang saya tanya dari orang yang berada di sekitar tempat objek wisata, dan rekaman video itu saya lakukan sendiri. Dan yang saya rekam itu adalah yang terupdate, yang terkini, dan saya langsung upload ke YouTube. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah banyak pergi jalan-jalan. Saya masih punya videonya. Ya, jadi video itu saya upload ke YouTube atau maksud saya upload ke Facebook atau Instagram. Dan teman-teman saya mengatakan kepada saya supaya mengambil video yang ada di Facebook atau Instagram lalu di-upload ke YouTube. Saya tidak mau. Saya tolak dengan keras. Alasannya apa? Karena itu kan video yang udah lewat. Jadi video yang udah lewat dengan video yang sekarang bedanya di mana? Jelas ada bedanya. Pemandangan mungkin beda, tapi Anda perlu tahu ada beberapa hal yang berbeda. Ya, sorry. Saya ulang nih. Maksud saya, pemandangan pasti sama, bukan berbeda. Sorry ya, saya salah bicara. Tapi pasti ada yang berbeda. Apa itu? Situasi yang berada di sekitar. Nah, itu justru karena itulah saya tidak mau mengupload video yang saya rekam dan saya masukkan di Facebook terus saya upload ke YouTube. Saya tidak mau. Jadi video yang saya upload ini adalah video terkini. Ya, saat ini. Habis saya rekam langsung saya upload ke YouTube. Nah, jadi ceritanya juga adalah cerita yang saya tanyakan dari
orang-orang yang berada di sekitar. Jadi bukan ambil dari Google. Alasannya apa? Konten saya ini kan konten pariwisata yang ada di Amerika. Oke? Jadi saya ini adalah YouTuber yang membuat konten pariwisata di Amerika. Nah, jadi kalau kita mau buat konten pariwisata, jelas kita harus kasih info yang terkini, yang terupdate. Benar nggak saya ngomong ini? Karena kita bukan bahas sejarah. Kalau kita YouTuber yang buat cerita sejarah, oke lah, kita bisa lihat Google, ya kan. Apa yang kita tahu dari Google kita omongi ulang, kita bahas ulang. Karena kan banyak orang yang malas buka buku ya, dia cuma mau mendengar. Tapi saya ini beda, karena saya adalah YouTuber yang membahas tentang pariwisata. Nah, jadi harus kita bisa bedakan. Oleh karena itu, saya tidak mau buka Google ya, buka HP baru lihat Google, oh cerita sejarah tempat ini seperti apa. Saya nggak mau. Seperti contohnya kemarin saya ke Chinatown, atau hari ini saya ke Santa Monica. Saya langsung melihat ya, dan saya langsung melihat dengan kepala mata saya sendiri ceritanya seperti apa, lalu saya upload. Jadi itu inti cerita saya. Jadi saya bukan banyak cerita. Saya mau Anda itu tahu kalau cerita saya itu adalah cerita yang saya rekam, dan tempat objek wisatanya saya kunjungi langsung. Jadi bukan ambil dari Google ya ceritanya, dan videonya juga bukan rekaman orang lain, tapi rekaman saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.